Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini saya sedang baca kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jauziyah yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Pada halaman 631 dan halaman 632 ini ada satu bab, satu pasal tentang metode penetapan nasab. Faslun subutun nasabi, pasal tentang penetapan nasab. Langsung beliau mengetengahkan satu hadis muttafaq alaih. Jadi hadis muttafaq alaih adalah hadis yang banyak dijumpai di kitab-kitab hadis dan disepakati kesahihannya oleh ulama ahli hadis, tapi redaksinya beda-beda. Misalkan di Sahih Bukhari redaksinya seperti ini, di Sahih Muslim seperti ini, di Sunan Abu Dawud seperti ini, beda-beda gitu. Tapi isinya sama. Itu biasanya hadis muttafaq alaih itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtasama ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengadukan persengketaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sa'd bin Abi Waqqas wa Abd ibnu Zam'ata fil Ghulami. Dua orang, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Abd bin Zam'ah, berselisih tentang seorang anak, kemudian mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala Sa'dun, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, huwa ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas, dia itu anaknya saudaraku atau keponakanku, yakni anaknya Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnuhu. Utbah bin Abi Waqqas itu pernah berjanji kepadaku atau berwasiat kepadaku bahwa dia itu anaknya. Maksudnya si Ghulam ini adalah anaknya. Unzur ila syabahihi ya Rasul. Coba lihat kemiripannya dengan Utbah. Wa qala Abd bin Zam'ata. Kemudian Abd bin Zam'ah juga berkata, huwa akhi, oh bukan, dia itu anak dia itu saudaraku. Si Ghulam ini saudaraku. Wulida ala firasyi abi min walidatihi. Dia itu dilahirkan di kamar atau di kasur ayahku dari ibunya. Maksudnya ini dimaknai, maksudnya apa namanya, bahwa anak ini adalah dilahirkan dalam ikatan perkawinan bapakku dan ibunya, sehingga anak ini adalah saudaraku, kata Abd bin Zam'ah. Nah, ini perlu diketahui juga, Abd bin Zam'ah ini adalah saudara dari Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Nah, jadi istri Kanjeng Nabi salah satunya ada yang bernama Saudah binti Zam'ah. Nah, beliau punya saudara namanya Abd bin Zam'ah. Nah, yang sedang berselisih ini, sehingga kalau si Ghulam atau anak ini yang sedang diperselisihkan itu adalah diklaim oleh Abd bin Zam'ah sebagai saudaranya, berarti
sama saja sebagai saudaranya Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syabahihi. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW melihat kemiripannya, kemiripan anak yang sedang diperselisihkan itu dengan abad. Nah, tapi ternyata faqala faro'a syabahan bayyinan bi'udbah. Ternyata baginda Rasulullah SAW menjumpai kemiripan yang jelas dengan Utbah. Nah, jadi ini anak itu dalam anak lahir itu dalam satu perkawinan yang sah antara Zam'ah dan ibunya. Tapi ternyata anak ini miripnya dengan orang lain, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Terus bagaimana ketetapan hukum baginda Rasulullah SAW? Huwa laka ya abad. Anak ini milikmu wahai abad. Yang dimenangkan oleh Rasulullah adalah abad. Karena anak ini lahir dalam perkawinan yang sah antara ibunya dan bapaknya abad. Al-waladu lil firashi walil mahiri al-hajaru. Itu alasan baginda Rasulullah SAW bahwa anak itu milik perkawinannya, maksudnya dia dilahirkan dari perkawinan yang sah oleh siapa? Walil ahiri al-hajaru. Dan bagi orang yang berzina maka baginya batu, maksudnya dirajam dengan batu. Nah, kalau kita baca dari kalimatnya baginda Rasulullah SAW ini, seakan-akan ada dugaan dia memang lahir dari satu perkawinan yang sah, tapi ternyata miripnya dengan orang lain, maka ada dugaan bahwa ibunya itu telah berzina dengan orang lain. Nah, ada dugaan, ini pemahaman saya ini seperti itu. Wah tajibi minhu ya Saudah. Oleh karena itu, hei Saudah, walaupun ini seakan-akan baginda Rasulullah SAW itu bersabda, walaupun aku telah menetapkan bahwa anak ini adalah saudaramu, karena saudaranya abad, yang dimenangkan abad, walaupun aku telah menetapkan berfatwa bahwa anak ini adalah saudaramu, tapi kamu tetap pakailah hijab, ihtajibi, pakailah hijab darinya. Kalau dia mau menemuimu, maka kamu pakai hijab, tutup auratmu. Nah, seakan-akan ini diperlakukan seperti orang lain. Kalau memang saudaranya seharusnya kan nggak boleh, nggak perlu pakai hijab, karena bagi saudara itu tidak tidak ada aurat, maksudnya boleh memperlihatkan yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Falam tarohu saudatu qattu. Setelah itu Sayyidatuna Saudah itu tidak melihatnya sama sekali, karena walaupun diputuskan bahwa dia itu saudaranya Sayyidatuna Saudah, tapi Sayyidatuna Saudah untuk menjaga diri karena ada fatwa, perintah dari Rasul untuk menutup aurat ketika bertemu dengannya, maka malah beliau menjauhi sama sekali, tidak melihatnya sama sekali. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Wa fi lafdzil Bukhari, dan di dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, huwa akhu kaya abdu, dia itu saudaramu hai abd. Wa indan Nasai, dan menurut riwayat
yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, wahtajibi minhu ya Saudah, pakailah hijab darinya wahai Saudah. Maksudnya, hei Saudah, kalau kamu itu sedang berada di depan dia, maka kamu pakailah hijab, artinya tutuplah aurat. Falaisa laki bi akhin, dia itu bukan saudaramu, artinya tadi sudah ditetapkan bahwa dia itu ada apa namanya, Kanjeng Nabi itu telah memutuskan untuk memenangkan Abad, artinya bahwa dia itu adalah saudaranya Saudah juga. Tapi Kanjeng Nabi tetap apa namanya, memerintahkan agar Saudah tetap Sayyidatuna Saudah tetap menggunakan hijab atau menutup aurat di depan dia, karena anggap saja dia itu bukan saudaramu. Wa indal imami Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ammal mirasu falahu, adapun waris itu miliknya, artinya anak itu dalam bab waris itu mendapatkan warisan dari ayahnya, ada kaitan dengan ayahnya. Jadi kalau dia meninggal, ayahnya dapat, ayah yang dalam perkawinan ini ya. Kalau ayahnya meninggal, maka dia juga mewarisi dari ayahnya yang dalam perkawinan itu. Wa amma anti, adapun kamu wahai Saudah, ini kata baginda Nabi, fahtajibi minhu, maka kamu pakailah hijab di depannya. Fa innahu laisa laki bi akhin, karena dia itu bukan saudaramu, artinya anggap saja bukan saudaramu. Karena ini hanya konsekuensi dari satu perkawinan, maka anak yang keluar dari satu perkawinan itu dinisbahkan kepada ayah yang ada dalam perkawinan itu. Fahakama wa afta bil waladi li sahibil firashi, maka baginda Rasulullah SAW menetapkan hukum dan berfatwa pada anak itu adalah milik siapa yang memiliki perkawinan. Jadi bapak yang dalam perkawinan dengan ibunya, maka dia yang secara hukum memiliki konsekuensi bahwa anaknya adalah dinisbahkan kepadanya. Amalan bimujabil firashi, untuk mengamalkan atau melaksanakan konsekuensi suatu perkawinan. Wa amara Saudata antah tajiba minhu, adapun baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada Saudah, Sayyidatuna Saudah, untuk menutup aurat di depannya, amalan bisyabahihi bi Utbah, karena mengamalkan kemiripannya dengan Utbah. Ia ini secara konsekuensi hukum, konsekuensi perkawinan, dia ini adalah saudaramu wahai Saudah, tapi kemiripannya mirip dengan Utbah, maka anggaplah aja dia itu bukan saudaramu, hanya ini konsekuensi suatu perkawinan aja. Waqala, dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa laki bi akhin, dia itu tidaklah bagimu, dia adalah saudara, dia itu bukan saudaramu, lisyubhati, karena kemiripan si anak ini dengan Utbah bin Abi Waqqas. Wa ja'alahu akhon fil mirasi, dan baginda Nabi menjadikannya itu sebagai saudara di dalam kewarisan, maksudnya menjadikan saudara untuk Saudah, Sayyidatuna Saudah, dalam hal kewarisan saja, dalam hal waris saja.
tapi tidak saudara dalam urusan aurat, menutup aurat. Fatadammanat fatwahu sallallahu alaihi wasallam annal amata firasyun. Dan fatwa dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang ini juga mencakup bahwa seorang budak perempuan itu dimaknai dalam satu hubungan yang sah. Nah, kalau suami istri dalam satu perkawinan yang sah, itu berarti dalam firash. Nah, begitu juga seorang tuan dengan budak perempuannya itu juga dalam firash, artinya sah, karena seorang tuan itu boleh menggauli budak perempuannya. Dan itu jika budak perempuan itu melahirkan anak, maka anaknya secara hukum sah dinisbahkan kepada orang tuanya, kepada tuannya. Wa annal ahkama tataba'adu fil ainil wahidati amalan bil istibahi. Dan bahwa hukum-hukum itu dalam satu sisi mata, dalam satu pandangan itu mengamalkan atas dasar kesamaan, kemiripan. Kama tataba'adu fir radha'ati, sebagaimana melaksanakan dalam persusuan. Ini dikiaskan juga seperti dalam persusuan. Anak yang disusui oleh seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi mahram. Artinya dia itu tidak boleh dinikahi, tidak boleh anak laki-laki menikah dengan ibu susunya atau saudara sepersusuannya, tidak boleh. Akan tetapi dia itu tidak mewarisi dan diwarisi. Wasubutuha yasbutu bihal hurmatu wal mahramiyatu dunal mirasi wan nafaqati. Dan tetapnya hukum rodoah atau persusuan itu tetap hanya dalam hal mahram saja. Artinya si anak itu hanya dalam hal mahram saja dikaitkan dengan Utbah bin Abi Waqqas. Jadi dia itu tidak boleh menikah dengan anaknya Utbah bin Abi Waqqas karena hanya sekedar mahram yang disamakan dengan rodoah. Tapi dunal mirasi wan nafaqati, dia tidak punya hak dalam hal warisan dan nafkah. Artinya Utbah bin Abi Waqqas itu tidak berkewajiban untuk memberi nafkah dan juga tidak mewarisi dan mewarisi. Walaisa waladan fil mirasi wan nafaqati, dan dia bukanlah anak yang dalam kewarisan dan nafkah. Wa kama fi waladiz zina, dan sebagaimana pada kasus anak zina. Wa waladun fit tahrimi, dia hanya sebagai anak yang dalam mahram saja. Walaisa waladan fil mirasi, dia bukanlah anak yang dalam kewarisan. Maka misalkan ada seorang anak yang lahir dalam satu perkawinan yang sah, tapi dia mirip dengan orang lain, maka secara hukum dia dinisbahkan kepada bapak yang dalam perkawinan yang sah. Tapi
apa namanya, dia itu juga menjadi mahram untuk yang eh, apa namanya, yang menzinahi ibunya. Artinya apa namanya, saudara saudara yang apa namanya, anak dari yang menzinahi ibunya itu juga apa namanya, tidak boleh menikah dengannya, dengan anak tersebut. Wa nadhairu dzalika aktsaru min an tuzkara, dan contoh-contoh itu lebih banyak daripada yang disebutkan tadi. Fayata'ayyanul akhdhu bihadzal hukmi wal fatwa, maka jelaslah uh, kita mengambil hukum dan fatwa ini. Dan apa namanya, ini apa namanya, mungkin jika kita mau mengkiaskan, pertanyaannya adalah bagaimana kalau di zaman modern seperti ini ada seorang anak yang lahir dari satu perkawinan yang sah, tapi ternyata apa namanya, DNA-nya itu mirip dengan orang lain. Nah, maka kasusnya juga boleh jadi bisa dikiaskan dengan ini. Artinya secara hukum dia dinisbahkan kepada bapak yang dalam perkawinan yang sah, tapi dia itu mahram untuk yang punya kemiripan DNA dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.